Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 10, yaitu command line tips trik. Nah, di bab 10 ini kita akan belajar 4 materi. Di antaranya yaitu menggabungkan beberapa komen, tab completion, history, dan comment shortcut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar gimana caranya ketika kita merunning beberapa komen dalam satu line. Nah, untuk caranya teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Dan di terminal ini kita akan diarahkan ke directory home. Nah, di sini kita langsung saja ls untuk melihat isi dari directory home ini. Nah, di directory home ini kita ada beberapa file dan directory ya. Di antaranya ada download, desktop, dokumen, dir A, dir B, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke directory dir A dengan ketikan perintah ls dir A dan enter. Nah, di directory dir A ini terdapat dua file dan juga satu directory. Dua file ini diantaranya yaitu b.txt dan dir.env. Nah, direktorinya itu dir.g. Nah, di sini kita coba ls yang dir.g. Kemudian enter. Nah, di dir.b ini terdapat satu direktori yaitu dir.h. Nah, jadi kan tadi kita memberikan dua kali perintah yaitu ls dir.a dan juga ls dir.b. Nah, jadi kita bisa menggabungkan dua perintah ini agar menggunakan satu kali komen. Caranya kita tinggal ketikkan ls dir.a titik koma ls dir.b dan enter. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ls dir.a ini terdapat b.txt, dir.env dan dir.g. Dan di ls dir.b ini terdapat satu direktori yaitu dir.h. Nah, kemudian untuk melihat detail dari isinya kita bisa ketikkan perintah ls -r dir.a kemudian enter. Nah, di sini terlihat bahwa di dir.a ini terdapat b.txt, dir.env dan dir.g. Nah, di direktori dir.g ini masih kosong ya, belum ada isi sama sekali. Nah, kemudian kita akan melihat detail dari direktori dir.b. Ketikkan ls -r dir kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa di direktori dir.b ini terdapat direktori dir.h. Dan di direktori dir.h ini ada dua file yaitu a.txt dan c.txt. Nah, teman-teman juga bisa menggabungkan dua komen ini agar menjadi satu komen dengan cara ls -r dir.a titik koma ls -r dir.b kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa di direktori dir.a ini terdapat dua file yaitu b.txt dan dir.env dan terdapat satu direktori yaitu direktori dir.g. Nah, di direktori dir.g ini masih kosong. Kemudian di direktori dir.b ini terdapat satu direktori yaitu dir.h. Dan di dalam direktori dir.h ini terdapat dua file yaitu a.txt dan c.txt. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu tab completion. Nah, tab completion ini adalah cara agar kita tidak menuliskan full comment. Jadi nanti ketika kita menuliskan sedikit komen, kemudian kita klik tab, nanti otomatis dia akan full sendiri. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian kita ls enter. Nah, di sini terdapat beberapa file dan direktori ya. Nah, di sini saya akan memberikan komen untuk masuk ke dokumen yaitu cd doc. Kemudian kita klik tab. Nah, dia akan full sendiri ya teman-teman. Nah, misalnya juga kita akan masuk ke cd public. Kita tinggal ketikkan cd pub kemudian tab. Nah, di sini dia akan full sendiri ke cd public. Kita enter aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory public. Kita keluar dulu. Nah, kemudian kalau mau masuk ke desktop kita bisa beri perintah cd d kemudian tab. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman karena cd d ini mempunyai banyak kemungkinan, bisa mau masuk ke desktop, bisa dokumen, bisa download, bisa dir dan lain-lain. Jadi kalau mau masuk ke desktop kita bisa menambahkan sedikit kata atau sedikit komen untuk mendeteksi bahwa dia akan masuk ke direktori desktop.
Nah, di sini kita beri satu kata atau dua kata untuk bisa masuk ke desktop, kemudian kita tap. Nah, di sini bisa ya teman-teman, dia akan otomatis masuk ke desktop. Nah, kalau kita mau masuk ke download atau dokumen, kita bisa beri perintah cd d, kemudian tab. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, sama seperti yang tadi, ini mempunyai dua kemungkinan, bisa masuk ke dokumen atau bisa masuk ke download. Jadi kita harus menambahkan satu kata atau satu komen untuk mendeteksi bahwa dia akan masuk kemana. Nah, misal kalau saya mau masuk ke dokumen, saya bisa mendapatkan satu kata atau satu komen yaitu C. Nah, dia akan otomatis masuk ke dokumen. Atau juga saya mau masuk ke misalnya download, kita bisa beri satu kata W kemudian tab. Nah, di sini dia otomatis akan ke download. Kemudian saya akan coba ke dokumen, tambahkan C kemudian tab. Nah, di sini bisa ya teman-teman, dia akan otomatis mengarah ke dokumen. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu history. Nah, history ini adalah relate comment yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, langsung saja teman-teman login ke Debian, kemudian buka terminalnya. Nah, di sini kita langsung saja beri perintah history dan enter. Nah, di sini terdapat komen-komen yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, tetapi jika teman-teman sudah pernah mereset atau merestart Debian atau Linux teman-teman, itu historinya bakal hilang semuanya ya. Nah, jadi di command history ini kita bisa melakukan beberapa perintah dengan menggunakan perintah tanda seru. Nah, misalnya di nomor 89 ini kan ada cd public. Nah, kita bisa ketikkan tanda seru, kemudian nomor 89, kemudian enter. Nah, di sini dia otomatis akan masuk ke cd public ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga perintah clear di nomor 93 ini. Teman-teman bisa ketikkan perintah tanda seru, kemudian nomor 93, kemudian enter. Nah, di sini dia akan otomatis mengclear tampilannya ya teman-teman. Ini saya coba cd dulu. Enter. Oke, di sini kita beri perintah history kembali. Enter. Nah, jadi di command history ini teman-teman bisa melakukan perintah selain perintah tanda seru, yaitu tanda seru 2. Kayak gini ya teman-teman. Nah, tanda seru 2 ini adalah perintah yang digunakan untuk kembali ke perintah sebelumnya. Misalnya kita masuk ke cd dulu, kemudian enter. Di sini kita clear. Oke, di sini ketika kita memberikan tanda seru 2, maka dia nanti otomatis akan ke clear karena perintah sebelumnya adalah clear ya teman-teman. Sini kita coba perintah tanda seru 2, kemudian enter. Nah, di sini dia otomatis clear ya. Nah, di sini kita ketikkan kembali perintah history dan enter. Nah, kita akan beri perintah tanda seru 2. Nah, karena sebelumnya ada perintah history, jadi ketika kita memberikan perintah tanda seru 2 ini, maka seharusnya dia akan masuk ke history ya teman-teman. Kita enter. Nah, dia sudah masuk ke historinya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa berikan perintah spesifikasi. Misalnya di sini tanda seru kemudian huruf C. Kita enter. Nah, tanda seru kemudian huruf C ini dia mengarah ke cd titik-titik. Kenapa dia mengarah ke cd titik-titik? Karena ketika kita melihat di history, perintah sebelum history ini adalah cd titik-titik. Nah, jadi tanda seru kemudian huruf C ini dia mengarah ke perintah terbaru, yaitu perintah sebelumnya. Jadi ketika kita memberikan perintah tanda seru kemudian huruf C ini, dia akan mengarah ke cd titik-titik. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang terakhir yaitu command shortcut. Nah, di sini teman-teman bisa langsung login ke Debian kemudian masuk ke terminalnya. Nah, di sini ada beberapa command shortcut, diantaranya yaitu ctrl plus A. Nah, perintah ctrl plus A ini digunakan untuk kembali ke awal komen. Bahkan ada juga perintah ctrl plus E. Perintah ini digunakan untuk kembali ke akhir komen. Nah, di sini saya akan coba mengetikkan download. Nah, kemudian teman-teman lupa bahwa untuk melihat isi dari directory download ini ada perintah ls sebelum kata download. Nah, untuk masuk ke
awal komen, teman-teman bisa langsung tekan Ctrl plus A. Nah, di sini dia otomatis akan kembali ke awal komen ya teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung ketikkan ls. Nah, kemudian jika teman-teman mau masuk ke akhir komen, teman-teman bisa tekan Ctrl plus E. Nah, dia otomatis akan masuk ke akhir komen. Nah, jadi perintah Ctrl plus A dan Ctrl plus E ini digunakan untuk memudahkan kita untuk kembali ke awal atau akhir komen tanpa kita harus mengklik arrow ke samping satu-satu seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga perintah Ctrl plus W. Nah, perintah Ctrl plus W ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Nah, di sini misalnya kita ketikkan perintah ls download. Kemudian teman-teman itu salah input. Seharusnya teman-teman ingin melihat direktori dari isi public, bukan download. Jadi teman-teman cukup tekan Ctrl plus W. Nah, dia otomatis akan menghapus komen downloadsnya ya. Dari sini kita langsung saja ketikkan ls public atau perintah yang sebenarnya kita mau masuk. Nah, kemudian ada perintah Ctrl plus R. Perintah ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Misalnya di sini kita langsung saja tekan perintah Ctrl kemudian R. Nah, di sini dia ada pencarian ya. Misalnya kita ingin mencari komen sebelumnya yaitu CD. Nah, dia akan mengarah ke CD titik-titik. Nah, di sini kita coba ketikkan Ctrl plus R lagi. Nah, di sini yang tadinya CD titik-titik dia berubah menjadi CD dokumen atau komen histori sebelumnya adalah CD dokumen. Nah, kemudian jika teman-teman kurang puas, teman-teman bisa tekan lagi Ctrl plus R. Nah, dia akan masuk ke histori komen sebelumnya. Kemudian ada juga perintah Ctrl plus L. Perintah ini digunakan untuk meng-clear tampilan. Jadi shortcut ini sama seperti perintah clear. Nah, jadi clear ini sama dengan kita menekan Ctrl plus L. Jadi dia adalah shortcut atau command shortcut dari clear. Nah, di sini kita tekan saja Ctrl plus L dan dia otomatis akan meng-clear tampilannya ya. Oke, sekian dari materi bab 10 ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi ke materi yang berikutnya yaitu bab 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.